Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Segi Muhammad dan di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai enkripsi data. Enkripsi merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi data melalui komputer, sehingga kerahasiaan data-data tetap terjamin. Enkripsi adalah sebuah proses yang mengubah suatu data menjadi kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enkripsi berasal dari bahasa Yunani kriptos yang berarti rahasia atau tersembunyi. Cara kerja enkripsi digugakan untuk menyandingkan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi, data kita disandingkan atau encrypted dengan menggunakan sebuah kunci. Untuk membuka atau mendekrip data tersebut juga digunakan sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi atau disebut private key, atau juga dengan kunci yang berbeda yang disebut public key. Cara penggunaan enkripsi. Kriptografi merupakan cara penggunaan enkripsi untuk menyembunyikan teks. Kriptoanalis mempelajari enkripsi dan pesan terenkripsi dengan tujuan menemukan makna tersembunyi dari pesan. Kriptografer bekerja secara legal. Kriptoanalis bekerja untuk tujuan ilegal. Kriptologi merupakan kegiatan penelitian dan kajian mengenai enkripsi dan dekripsi. Model enkripsi kunci pribadi atau symmetric cryptography dan contohnya. Pada kunci simetris, satu kunci yang sama digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi Kaisar diambil dari nama Julius Caesar, Enkripsi Caesar diambil dari nama Julius Caesar yang digunakan oleh Julius Caesar. Pada prinsip, setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Plan huruf asli seperti berikut dan sipher atau huruf sandi seperti berikut. Enigma Cipher, suatu metode yang terkenal untuk kontribusi pada Perang Dunia II bagi pihak Jerman. Waktu itu dikembangkan suatu model pengkodean dengan mesin Enigma. Mesin ini mempunyai 3 motor yang menggantikan huruf dalam cipher dengan huruf dalam plain text. Rotor ini akan berputar dan menghasilkan hubungan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, sehingga menampilkan berbagai substitusi supersti pergeseran sesar. DES atau Data Encryption Standard. DES algoritma kriptografi simetris yang paling umum digunakan saat ini. DES bermula dari Lucifer, enkripsi yang dikembangkan dulu di IBM. DES baru secara resmi digunakan pemerintah Amerika Serikat di tahun. Ia dikenal sebagai Federal Information Processing Standard 46. FIPS PUB 46. Keamanan dari enkripsi tergantung pada beberapa faktor. DES algoritma kriptografi simetris yang paling umum digunakan saat ini. DES bermula dari Lucifer, enkripsi yang dikembangkan dulu di IBM. DES baru secara resmi digunakan pemerintah Amerika Serikat dan ia dikenal sebagai Federal Information Processing Standard. Next, enkripsi dengan kunci publik. Yang pertama, pesan yang dienkrip menggunakan sebuah kunci hanya bisa dibuka menggunakan kunci pasangannya. Pesan tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang sama. Kunci yang pertama disebut kunci publik dan kunci pasangannya disebut kunci private. Jadi sebuah pesan dienkrip menggunakan kunci publik yang bisa dibuka menggunakan kunci private dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, proses enkripsi dan dekripsi tersebut hanya bisa dilakukan menggunakan pasangan kunci yang tepat. Jika pasangan kunci salah, maka proses enkripsi dan dekripsi akan gagal. Kunci publik di shares, kunci private adalah kunci pribadi. Kelebihan asimetris. Yang pertama, kunci private tidak perlu diketahui oleh pihak lain, maka tidak akan pernah dikirim lewat jalur umum. Waktu proses dalam enkripsi dan dekripsi secara relatif cepat sebab efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci. Algoritma ini dapat digunakan pada sistem real time, misalkan pada saluran telepon karena proses enkripsi dan deskripsinya cepat. Next, yang terakhir, kekurangan asimetris.
Untuk tiap pasangan pengguna dibutuhkan sebuah kunci yang berbeda, sedangkan yang sulit untuk menyimpan dan mengingat kunci yang baik secara aman, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam hal mengelola kunci. Perlu adanya kesempatan bersama untuk jalur yang khusus untuk kunci. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena tidak mudah untuk menentukan jalur yang aman untuk kunci. Masalah sering juga disebut dengan key distribution problem. Apabila sebuah kunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem sudah tidak aman lagi. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasan dari kelompok saya cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.